Sebuah kalimat menggugah saya. Kalimatnya begini, apa yang akan terjadi dalam dunia bisnis Indonesia hingga tahun 2030? Apa jawabnya? Maka saya akan pilah dulu bagian per bagian, yaitu bagian pasar atau market dan bagian perilaku customer. Setuju ya? Kita membahas mengenai kaum milenial. Kaum milenial adalah mereka yang lahir di sekitar tahun 1981 hingga tahun 2000, di mana saat ini merupakan early adopter dari calon orang kaya. 50% manusia produktif Indonesia saat ini adalah kaum milenial ini. Dan di tahun 2030, 75% lebih angkatan kerja produktifnya adalah kaum milenial ini. Juga orang kayanya adalah kaum milenial ini. Kita overview mengenai apa yang saya sebut 3 gelombang besar bisnis di Indonesia, di mana informasi ini masih akan relevan hingga 10 tahun ke depan. Yang akan Anda hadapi dalam 10 tahun ke depan adalah 3 masalah disrupsi. 3 disrupsi besar ini telah terjadi. Dan saya bilang bahwa kalau Anda bukan entrepreneur, maka Anda melihat disruption itu sebagai sebuah ancaman. Tapi kalau Anda entrepreneur, maka inilah masa di mana kita menyebutnya the whole new world of business. Dunia baru dalam bidang bisnis. Saat ini ada peluang jutaan banyaknya. Walaupun di sisi lain ada jutaan pekerjaan tutup, ribuan bisnis baru tumbuh dan ribuan bisnis lama juga mati. Itu disruption yang baru. Apa yang di disruption saat ini? Misalnya Matahari dan Ramayana dibunuh sama Bukalapak dan Tokopedia. Travel agent dibunuh sama Traveloka. Tapi di balik itu sahabat, ada jutaan peluang yang tumbuh baru juga. Jadi kalau ada yang mati, pasti ada yang lahir baru. Anda mau bagian yang mana? Ikut bagian yang mati atau ikut bagian yang lahir? Ketika ada 50 produk bisnis industri yang dibunuh oleh milenial, maka kalau ada yang mati, sekali lagi pasti ada yang lahir. Kalau Traveloka itu bagian dari yang lahir karena muncul yang namanya online travel agent. Tapi efeknya banyak travel agent offline yang mati karena bisnis model mereka sudah tidak relevan. Kedepan saya akan ceritakan mengenai 3 disruption yang sekarang mulai banyak orang ketakutan luar biasa. 3 big giant wave di Indonesia yang mendistrupsi pasar dan mendistrupsi perilaku konsumen. Terutama perusahaan-perusahaan kayak Indofood, Astra, Mayora, Kalbe Farma yang besar-besar itu shock sekarang. Karena tiba-tiba muncul pemain yang sama sekali tidak dikenal. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba merusak semuanya. Gojek misalnya baru 9 tahun. Ada yang tahu berapa market value-nya? Lebih dari 10 billion dolar. Kalau dirupiahkan berapa? 150 triliun. Itu uang semua, nggak ada kertasnya. Garuda, Anda tahu berapa market valuation-nya? Nggak nyampe 40 triliun. Yang satu 9 tahun, yang satu 40 tahun, bayangkan. Dan yang 40 tahun itu merangkaknya pelan-pelan. Sampai sekarang nggak nyampe-nyampe tuh angka 100 triliun. Yang satu lagi eksponensial dalam 9 tahun melejit hingga lebih dari 150 triliun. Jadi perusahaan milenial itu seperti tidak ada asetnya. Sahabat, jangan bangga Anda kerja seperti di Astra, di Indofood karena pegawainya ribuan, karena gedungnya di Tamrin atau Sudirman. Sekarang anak-anak milenial nggak bangga kerja di perusahaan begituan karena mereka bangganya kerja di perusahaan yang digital. Misalnya Gojek itu menjadi inceran banyak orang. Padahal Gojek asetnya apa? Gojek nggak punya aset. Motor nggak punya, mobil nggak punya, Gojek nggak bayar BPJS, nggak bayar gaji supir ojek. Intinya aset Gojek kecil. Karena itu bisnis mereka bisa besar karena asetnya kecil. Ini aneh dengan bisnis yang zaman dulu. Asetnya besar-besar gitu ya, dan hutangnya besar. Ini tidak. Sekali lagi, di sisi lain, Netflix itu pegawainya cuma 6.000 orang. Valuationnya lebih dari 160 triliun. Kantor aja nggak punya. Jadi omsetnya luar biasa walaupun asetnya kecil. Karena itulah kunci bisnis digital, asetnya kecil. Lalu diskusi apa yang kita akan seriuskan? Kita akan diskusikan pertama tentang millennial disruption. Kenapa millennial disruption? Karena cirinya sama, yaitu membunuh yang telah eksis lama. Contoh, musik rock. Sekarang saya tanya, ada nggak grup musik rock yang digawangi oleh kaum milenial? Ada nggak? Dulu ada Guns N' Roses, ada Scorpion, ada Dream Theater. Kenapa? Karena musik rock tidak disukai oleh milenial. Milenial sukanya musik apa? Musik hip hop. Ada 50 produk bisnis industri yang dibunuh milenial. Dan itu bukan kata-kata saya, tapi itu kata-kata riset. Semua ada risetnya. Jadi riset yang mengatakan musik rock dibunuh oleh milenial. Sahabat, sejak 2017 untuk pertama kalinya album musik rock dilampaui oleh album musik hip hop. Jadi ada satu yang nyungsep pelan-pelan, ada satu yang naik. Pertanyaan pengingat, Anda mau yang nyungsep atau ikut naik? Misalnya lain lagi,
Grup lawak itu dibunuh sama milenial. Sri Mulat sudah nggak ada. Dulu ada Jayakarta Group, hilang semua, dibunuh sama milenial. Karena milenial nggak suka dengan grup lawak. Sukanya apa? Sukanya stand up comedy. Dan saya itu kalau nonton Sri Mulat itu ngakaknya luar biasa. Tapi kalau milenial nonton Sri Mulat, itu lucunya di mana Sri Mulat itu? Gak ngerti dia itu. Sebaiknya kalau saya lihat stand up comedian, itu lucunya di mana? Tapi milenial itu bilangnya lucunya minta ampun. Jadi dua generasi ini berubah luar biasa. Dan cita rasa humor juga bergeser. Kecintaan terhadap musik juga bergeser. Lalu apalagi yang bergeser dan bagaimana menyikapinya? Kita diskusi lebih lanjut tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI. Artificial Intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh ke fungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melay-off banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021 telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi, udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi, bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi.
kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero.